Salam, selamat pagi, Bapak Ibu keluarga Kerajaan Sorga. Tuhan sungguh baik dan sangat baik, sehingga kita begitu diberkati dan juga diberi kesempatan kembali untuk bertemu bersama-sama belajar firman Tuhan. Pagi ini Tuhan akan mengajar kita dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 dengan judul Air Memancar dari Gunung Batu. Peristiwa air memancar dari Gunung Batu ini berawal dari tibanya bangsa Israel di Rafidim. Firman Tuhan berkata demikian dalam pasal 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi bangsa Israel telah melakukan perjalanan demi perjalanan dari satu tempat perkemahan ke tempat perkemahan yang lain di padang gurun, lalu akhirnya mereka tiba di satu tempat yang bernama di Rafidim. Lalu terjadilah masalah, yaitu masalah yang sama seperti yang pernah mereka alami, tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Nah, firman Tuhan di dalam ayat 2-3 berkata begini, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata pada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Jadi bangsa Israel melihat tidak ada air di Rafidim, mereka mulai panik, mulai lagi marah, dan menyerang Musa dengan berkata, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Musa berkata, kenapa kamu marah kepada saya? Kenapa kamu mencobai Tuhan? Ayat 3 berkata, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah mereka kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Saudara-saudara, kembali di sini, bangsa Israel melakukan penyesalan apa yang telah dilakukan Musa kepada mereka, yaitu memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Jadi dengan kata lain, kami menyesal telah mengikuti engkau Musa. Kami menyesal mau pergi dengan engkau. Kami meninggalkan Mesir. Dan mereka menuduh Musa lebih jahat lagi untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Ini sebuah sikap yang sangat-sangat tidak patut untuk dicontoh. Ini sikap yang sangat negatif. Setiap kali ada masalah, menyesali diri, menyesali Musa, memarahi Musa, dan selalu mengatakan, lebih baik dulu, lebih baik dulu, lebih baik dulu. Padahal mereka dulu diperbudakan. Hidup menderita, berseru-seru kepada Tuhan. Sekarang mereka mengalami kemerdekaan. Hanya karena masalah belum ada air atau kehabisan air, mereka marah dan mencobai Tuhan. Dalam situasi seperti itu, firman Tuhan berkata di dalam ayat 4, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa sang pemimpin itu datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan. Dia datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, mengadukan persoalan apa yang sedang terjadi. Dan Tuhan memberikan respon kepada Musa dengan memberikan pembelaan kepada Musa. Ayat 5-7 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai, memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan yang memanggil Musa, Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, adalah Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab.
Dia tidak membiarkan Musa dilempari oleh orang Israel. Dia tidak membiarkan orang Israel melakukan kejahatan kepada Musa. Sehingga dia memberi pembelaan. Dia berkata, aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Dan Musa melakukannya. Di depan mata para tua-tua, Musa memukul gunung batu itu, dan terpancarlah sumber air yang luar biasa, sehingga semua bangsa itu bisa minum. Kembali kita dipertontonkan dalam firman Tuhan ini, betapa ajaibnya Tuhan. Dari gunung batu terpancar air mengalir dengan deras. Seharusnya Tuhan menyuruh, gali sumur, gali sumur, gali sumur. Tapi Tuhan tidak menyuruh Musa menggali sumur. Musa tidak menyuruh orang Israel menggali sumur. Tapi Tuhan melakukan mukjizat. Tuhan berkata, ambil tongkatmu, pukulkan ke gunung batu itu. Dan Musa melakukannya, keluarlah air berbual-bual. Sungguh Tuhan itu ajaib. Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin. Tuhan sanggup melakukan melampaui daripada yang kita pikirkan. Tuhan sanggup mengabulkan apa yang menjadi doa kita. Tuhan sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetaplah mengikut Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati.